Halo, di sini kita nanti akan membahas mengenai senyawa turunan alkana nih. Ada beberapa keluarga yang nanti bisa memudahkan kita untuk menyederhanakan pembahasannya. Hal pertama yang nanti akan kita bahas adalah seputar tata nama, yaitu pada part 1 ini adalah alkohol dan ether. Kenapa keduanya ini kita bahas secara bersamaan? Karena keduanya ini merupakan isomer fungsi nih. Nah, begitupun untuk aldehid dan keton, serta asam karboksilat dan juga ester. Maksudnya isomer fungsi ini kan punya rumus molekul yang sama tapi gugus fungsinya itu berbeda. Alkohol dan ether rumus molekulnya adalah CnH2n plus 2O. Untuk aldehid dan keton, CnH2nO. Dan untuk asam karboksilat dan ester adalah CnH2nO2. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan 1 dan juga 2, yaitu mengenai tata nama alkohol dan ether. Ingat seperti yang udah aku bahas sebelumnya, keduanya itu punya rumus molekul sama, tapi punya gugus fungsi yang berbeda. Ini nanti akan menentukan sifat khas dari senyawa tersebut. Nah, kalau kita lihat nih, alkohol itu punya gugus fungsi OH, dan ether itu punya gugus fungsi O. R dan R aksen ini merupakan alkilnya, atau rantai karbonnya. Tata namanya gimana nih? Kita bahas yang pertama mengenai alkanol atau alkohol. Nah, kalau kita bahas mengenai nama, itu tuh ada dua yang bisa kita uraikan. Ada yang namanya IUPAC dan juga ada yang namanya trivial. Sama kayak nama kita nih, misalnya kita punya nama. Misalnya Anissa Rahma, ini tuh namanya adalah nama resmi atau nama IUPAC. Nah, terus dalam kesehariannya misalnya dipanggil Ica, ini nama panggilan atau nama umum. Di sini kita sebut sebagai nama trivial. Nah, jadi udah tahu ya perbedaan keduanya. Yang akan kita bahas sekarang adalah yang pertama nama IUPAC-nya atau nama sistematisnya. Kita kasih contoh struktur biar nanti lebih gampang untuk melakukan penamaan. Misal strukturnya kayak gini. Nah, di sini dalam rantai karbon ada OH. Ya berarti ini kan menunjukkan ini adalah struktur dari alkohol, di mana gugus fungsinya adalah OH gitu ya. Penamaannya adalah yang pertama. Kita pilih nih rantai karbon terpanjang. Tapi rantai karbon terpanjang itu salah satunya harus mengikat OH nih. Dan ini kita jadiin sebagai rantai utama. Maksudnya ngikat OH di mana? Ini kan ada kemungkinan lurus, kemudian dari atas ke kanan, atau dari atas ke kiri. Tentu atas ke kiri kita coret, karena dia nggak ada OH. Kalau kiri ke kanan, dia C-nya 4, OH-nya di sini. Dari atas ke kanan juga C-nya 4. Nah, ini kita bisa pilih salah satu arah nih, karena dua-duanya sama-sama 4 dan nggak ada cabang lain. Misal kita pilih ini sebagai rantai utama. Terus karena kita bahas mengenai senyawa turunan alkana, tentu saja nanti penamaannya itu nggak jauh-jauh dari alkana. Tinggal kita ganti akhiran. Kalau pada alkana itu berakhiran ana, nanti pada alkanol itu berakhiran ol. Kita udah dapetin rantai utama, kita ke langkah kedua, yaitu kita kasih penomeran. Dimulai dari rantai karbon yang paling dekat mengikat OH. Nah, kita lihat di sini. Ini rantai utamanya nih. Dari kiri kalau kita hitung, OH-nya di sini berarti 1, 2, 3. OH ada di nomor 3. Kalau dari kanan berarti 1, 2. OH ada di nomor 2. Berarti lebih dekat dari kiri atau dari kanan? Iya, betul, dari kanan. Berarti kita udah dapat rantai utama, juga udah dapat penomorannya nih dari kanan, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, terus yang di luar rantai utama gimana nih, yaitu CH3? Nah, kita ke langkah selanjutnya. Sisa rantai karbon yang nggak masuk ke rantai utama itu namanya cabang nih teman-teman. Kita kan sudah pernah bahas ya di penamaan hidrokarbon. Cabang itu kayak gimana? Nah, penamaan cabang ini dilakukan seperti tata nama alkana. Nah, berarti di sini cabangnya adalah CH3. Cabang itu alkil ya, yaitu diakhiri dengan il. Nih kalau lupa jumlah atom C dengan awalannya. Di sini kan kita punya cabang CH3, C-nya ada 1. Tentu diawali dengan met. Karena cabang atau alkil berarti namanya adalah metil. Nah, terus langkah terakhir, kita tinggal ngurutin nih penamaannya, yaitu nomor cabang. Kemudian nama cabang, kalau misalnya memang ada cabang, kalau nggak ada cabang ya kita skip ya. Terus nomor letak OH, dan nama rantai utama diakhiri dengan ol. Sehingga di sini bisa kita simpulin namanya
Kita lihat ada cabang atau enggak. Ternyata ada, yaitu yang hijau ini nih teman-teman. Cabangnya di nomor 3, tulis saja. 3. Nama cabangnya adalah metil. Berarti 3 metil. Nomor letak OH. OH di sini. Letaknya di nomor 2. Kemudian nama rantai utama. C pada rantai utama ada berapa? Ada 4. Berarti awalannya apa? Awalannya adalah but. Karena alkanol diakhiri ol berarti butanol. Berarti nama IUPAC-nya adalah 3-metil-2-butanol. Gampang kan? Setelah kita tahu nama IUPAC atau nama sistematis, baru kita ke nama panggilan atau nama trivial. Atau kita sebut nama umum atau nama dagang. Format penamaan itu adalah alkil alkohol. Jadi tinggal sebut alkilnya, kemudian diikuti dengan alkohol. Contoh strukturnya misalnya kayak gini. Nama panggilannya tuh apa di sini? Kalau nama, secara IUP kan ini etanol nih. C-nya ada 2 kan? Nah, nama trivialnya apa? Coba kita lihat. Penamaannya adalah yang pertama, kita pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung OH. Sebagai rantai utama, tentu jelas di sini. Rantai karbon terpanjangnya hanya berapa? Hanya 2, yaitu CH3 dan CH2. Kemudian, kita beri nama rantai tersebut dengan nama alkil. Lalu diikuti dengan nama alkohol. OH di sini kan menunjukkan alkohol nih namanya. Sama kayak jumlah karbon dan juga awalan. Kalau di sini C-nya ada 2, berarti diawali apa? Iya, diawali dengan et. Karena ini adalah alkil, berarti diakhiri il, yaitu etil. Sedangkan OH ini menunjukkan alkohol, sehingga nama trivialnya apa? Iya, betul, nama trivialnya adalah etil alkohol. Nah, gampang kan? Tata nama, IUPAC, dan trivial untuk alkohol sudah selesai. Sekarang kita ke latihan yuk. Kita punya 2 permasalahan nih. Yang pertama, kita diminta untuk menentukan nama senyawa. Yang kedua, kita ada nama senyawa, tapi kita disuruh untuk menulis rumus strukturnya. Kita ke poin A dulu. Kita jabarin nih, rantai karbonnya tuh kayak gimana. Kalau kita baca dari depan, CH3-nya ada 2. Berarti CH3, kemudian CH. Nah, ingat CH3 kan pasti di ujung ya. Karena di sini hanya memakai 1 tangan. Jumlah C tangannya ada 4. Berarti CH3 satunya misalnya kita taruh di sini. Kemudian CH, lalu ada OH tentu di sini ya di bawah. Ditulis di atas juga bisa. Kemudian CH2 ada 2 kali. Dan yang paling ujung adalah CH3. Oke, ayo kita latihan bersama-sama. Yang pertama, kita tentukan rantai terpanjang sebagai rantai utama. Dan ingat, C yang ikat OH di sini harus ikut sebagai rantai utama. Kalau lurus, ada 6. Kalau dari atas, ke kanan pun ada 6. Berarti bisa milih salah satu. Karena dua-duanya tuh ngasilin cabang 1. Kalau misalnya nanti jumlah C-nya sama tapi cabangnya beda, maka tinggal pilih yang punya cabang terbanyak tuh yang mana gitu ya. Nah, misal kita pilih dari atas sebagai rantai utama. Kalaupun lurus juga sama aja gitu ya. Langkah selanjutnya apa? Iya, langkah selanjutnya adalah kita lakuin penomoran. Dari yang dekat dengan OH. Udah jelas ya kalau dari atas itu OH di nomor 3. Kalau dari kanan OH ada di nomor 4. Berarti yang paling dekat adalah dari atas. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita dapetin apa? Kita dapetin cabang nih ternyata di nomor 2, yaitu CH3. CH3 itu apa? Ini adalah metil. Nah, berarti namanya adalah, kita sebut cabangnya dulu. Metilnya ada di nomor 2. Berarti 2 metil. OH letaknya di nomor berapa? Di nomor 3. Nah, rantai utama C-nya ada berapa? Ada 6. Maka diawali dengan hex, diakhiri dengan 0, yaitu heksanol. Sehingga namanya adalah 2-metil-3-heksanol. Oh iya, kalau misalnya kita diminta buat nentuin nama senyawa nih, kalau nggak ada keterangan IUPAC atau trivial, maka kita kasih namanya adalah nama resminya atau sistematis, yaitu nama IUPAC-nya gitu ya. Kemudian yang B, kita diminta sebaliknya nih, kita punya nama, terus kita diminta untuk nentuin strukturnya kayak gimana. Kita hapus dulu. Yang B sebenarnya juga gampang nih teman-teman. Karena kan kita udah tahu nih, yang depan ini nunjukin apa? Yang depan ini nunjukin cabang kalau kita baca. Kemudian angka 1 nunjukin apa? Nunjukin letak OH. Kemudian butanol ini adalah rantai utama. Karena diawali dengan but, berarti jumlah C-nya ada berapa di rantai utama? Ada 4. Nah, kita udah bisa baca.
Oh, ternyata rantai utamanya itu C-nya ada 4, kemudian di nomor 1 letak OH, dan di nomor 2 ada metil yang jumlahnya 2. Karena di sini 2,2 di metil, berarti kan di nomor 2 dan 2 ada metil jumlahnya 2. Maka penggambaran strukturnya itu dari belakang ke depan, yaitu dari rantai utama menuju ke cabang. Kita lihat rantai utama C-nya 4, kita gambarin. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita lakuin penomoran, misal dari kiri, bisa juga dari kanan. Lalu kita tinggal pasang-pasangin. Letak OH di nomor 1 kita tulis di sini. OH. Kemudian di nomor 2 ada metil. Metil adalah CH3. Jumlahnya ada 2. Makanya di situ diawali dengan di, yaitu dimetil. Berarti kayak gini. Udah yang terakhir sisa tangan yang belum berikatan kita tulis dengan sejumlah H. Ingat, C itu tangannya ada 4. Berarti di nomor 1 sudah terpakai 2, tersisa 2. Kita tulis sebagai H2. Di nomor 2 tersisa berapa? Udah habis karena 4-4-nya udah terpakai. Berarti di sini nggak ada H. Di nomor 3, di sini terpakai 2 di kanan dan kiri. Berarti tersisa 2, yaitu H2. Di nomor 4 kepake 1 di kiri, berarti tersisa 3, yaitu CH3. Nah, strukturnya adalah kayak gini. Gampang kan? Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Oke, sekarang buat ngebahas alkohol ada satu lagi nih yang penting, yaitu ada yang namanya jenis-jenis alkohol nih teman-teman. Berdasarkan letak terikatnya gugus OH, jenis-jenis alkohol itu dibedakan jadi 3. Yang pertama ada namanya alkohol primer, yang berarti letak gugus OH terikat di C primer. Ingat di pembahasan senyawa karbon kita kan udah bahas mengenai C primer, sekunder, tersier, kuarterner. Kalau C primer artinya itu C yang terikat pada satu atom C yang lain. Contoh strukturnya tuh kayak gini nih. Ini adalah OH. OH terikat di C yang ini. Nah, C ini ternyata dia terikat di satu C yang sebelahnya yaitu di CH2. Maka C ini namanya adalah C primer. Karena OH-nya terikat di C primer, maka namanya ini alkohol primer. Begitupun untuk alkohol sekunder, yaitu letak gugus OH terikat di C sekunder, yaitu C yang terikat pada 2 atom C yang lain. Contoh strukturnya itu kayak gini. Nah, OH di sini terikat di C yang ini. Nah, kalau kita lihat di sini, C ini kan terikat di C sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Nah, berarti C ini terikat di 2 C yang lain. Ini namanya C sekunder. OH yang terikat di C sekunder namanya apa? Namanya adalah alkohol sekunder. Begitupun untuk alkohol tersier, berarti apa? Ya benar, berarti letak gugus OH terikat di C tersier, yaitu C yang terikat pada 3 atom C yang lain. Contoh strukturnya kayak gini. Di sini OH nih, patokan kita. Dia terikat di C yang ini. Kalau kita lihat, C yang ini ternyata terikat di 3 C yang lain, yaitu C kiri, kanan, dan juga bawah. Oh, berarti C ini namanya adalah C tersier. Nah, OH yang terikat di C tersier namanya adalah alkohol tersier. Cukup gampang kan untuk membedakan ketiganya. Pembahasan untuk alkohol selesai. Sekarang kita akan ke pembahasan eter atau alkil alkanoat. Eter ini juga punya 2 nama, yaitu nama IUPAC tentu saja dan nama trivial. Nama IUPAC-nya adalah alkoksialkana. Eter ini adalah nama trivial. Contoh strukturnya kayak gini. Tadi kan gugus fungsi dari eter apa? Gugus fungsinya adalah O. Nah, kayak gini. Nah, nanti tugas kita adalah O ini sebagai pembatas. Untuk kita nentuin mana gugus alkoksi, mana gugus alkana. Bedanya apa gugus alkoksi dan alkana? Kita coba lihat. Yang pertama, kalau gugus alkoksi itu jumlah atom C lebih sedikit. Kalau gugus atau rantai alkana, jumlah C-nya itu lebih banyak. Nah, alkoksi ini adalah OR, alkananya ini adalah R aksen misalnya. Berarti kita lihat nih, dari struktur ini kan kelihatan nih. Di sebelah kiri O, C-nya ada 3. Di sebelah kanan O, C-nya ada 1. Ya berarti tentu dong, OCH3 ini merupakan gugus apa? Gugus alkoksi. Kemudian yang di depan ini merupakan gugus alkana. Setelah kita udah dapetin alkoksi dan alkana, langkah selanjutnya kita lakuin penomoran. Kalau jumlah rantai alkananya itu C-nya lebih dari 2. Ini kan lebih dari 2 nih. Berarti alkoksi ini kita butuh tahu letaknya ada di nomor berapa. Penomorannya ini dimulai dari C yang dekat dengan gugus alkoksi nih teman-teman. Kalau misalnya dari kiri
ke bawah, gugus alkoksinya ada di nomor 2. Kalau misalnya dari bawah ke kiri, gugus alkoksi juga di nomor 2. Ya berarti bebas bisa dari kiri ataupun dari bawah. Misalnya kita mulai dari kiri. Nah berarti kan kelihatan nih alkoksinya ada di nomor 2. Langkah selanjutnya adalah yaitu dengan menyebutkan nomor letak alkoksi, nama alkoksi, dan nama rantai alkananya. Di sini pada alkoksi, C-nya kan ada 1 nih, berarti kan diawali dengan met. Karena formatnya alkoksi ya berarti belakangnya diakhiri dengan oksi. Berarti ini adalah metoksi. Kemudian pada alkana tuh nggak ada cabang, yaitu di sini cuma rantai utama aja. Ya udah berarti dilihat nih nama rantai utama diakhiri ana. C-nya ada 3, berarti kan diawali dengan prop. Diakhiri ana karena alkana, berarti propana. Makanya kalau kita gabung nama IUPAC-nya, alkoksi, alkana, yaitu metoksi, di nomor 2, kemudian alkananya adalah propana. Berarti namanya 2-metoksi propana. Cukup singkat ya untuk tata nama IUPAC dari alkoksi alkana ini. Kemudian kita intip ke nama trivialnya. Nah, formatnya tuh alkil, alkil, ether. Tinggal sebutin alkil-alkilnya. Misalnya struktur R, O, R aksen. R sama R aksen ini merupakan alkil nih. Dan O ini kan menunjukkan letak gugus fungsi dari ether. Nah, maka tinggal sebutin R ini namanya apa, R aksen ini namanya apa, yaitu si alkilnya. Tapi ada 2 syarat nih yang harus dipenuhi. Yang pertama, kalau misal R sama dengan R aksen nih, maka disebut dialkil ether karena alkilnya sama. Contohnya strukturnya kayak gini. CH3OCH3. CH3 ini kan metil nih. Yang di belakang juga CH3 yaitu metil. Berarti kan metil-metil ether. Atau karena metilnya ada 2, kita sebut dengan di. Di itu menyatakan jumlahnya ada 2, yaitu dimetil. Berarti namanya dimetil ether. Kemudian yang kedua, kalau R nggak sama dengan R aksen, maka penyebutan alkilnya itu sesuai dengan urutan abjad. Misalnya strukturnya kayak gini. CH3, CH2, O, CH3. Yang di kiri CH3, CH2, C-nya ada 2, berarti kan diawali dengan et. Karena alkil berarti etil, yang di belakang adalah metil. Nah, etil sama metil abjadnya duluan mana? E sama M, berarti kan duluan E nih. Maka kita sebut etil dulu baru metil. Berarti namanya etil metil ether. Nah, cukup mudah kan? Sekarang untuk pemantapannya kita coba latihan. Ada 2 juga nih. Ada struktur kita diminta menentukan nama, dan juga ada nama kita diminta untuk menentukan rumus strukturnya. Kita ke poin A dulu. Tentu saja seperti biasa kita jabarin strukturnya. CH3-nya ada 2. Ingat CH3 selalu di ujung ya. Berarti CH3, kemudian CH. CH3-nya kita taruh di sini. Lalu ada O, CH2, CH3. Kemudian kita tentuin rantai utama yang jumlah C-nya lebih banyak, yaitu pada rantai alkana. Di sebelah kiri O C-nya ada 3, di sebelah kanan O C-nya ada 2. Nah, berarti rantai utamanya kan di sini nih, yaitu di sebelah kiri. Di sebelah kanannya ini adalah alkoksi. Lalu penomoran dimulai dari yang dekat dengan alkoksi. Dari kiri maupun dari bawah, alkoksinya sama-sama di nomor 2. Maka bisa pilih salah satu. Misalnya dari bawah. Kemudian namanya. Alkoksinya C-nya 2, berarti diawali dengan et, yaitu etoksi. Lalu rantai alkana C-nya ada 3, berarti diawali dengan prop, yaitu propana. Maka namanya etoksinya ada di nomor 2, ya berarti 2 etoksi propana. Untuk poin A selesai, kita ke poin B. Masih sama nih, kalau kita baca, berarti yang depan ini alkoksi, ada metoksi di nomor 2, kemudian 3 metilbutana adalah alkananya. Bedanya di sini ada alkil atau metil di bagian alkana. Prinsipnya sama, kita itu gambarin dari belakang menuju ke depan, yaitu dari rantai utamanya dulu. Alkana berarti di sini but, maka C-nya ada 4. Kita gambarin. 1, 2, 3, 4. Penomoran misal dari kiri. Kemudian menuju ke depan. Di nomor 3 ada cabang metil. Metil itu adalah CH3. Nah, kemudian ke depan lagi. Di nomor 2 ada metoksi. Met itu C-nya ada 1. Karena metoksi berarti kan di sini gandengan sama O nih, yaitu O, CH3. Yang terakhir kita tinggal gambarin sisa tangan yang nggak berikatan dengan sejumlah H. Di nomor 1 udah terpakai 1, maka sisa 3.
yaitu CH3. Di nomor 2 udah kepake 3, maka tinggal 1, yaitu CH. Di nomor 3 juga udah terpakai 3 tangan, maka sisa 1. Nah, di nomor 4 terpakai 1, maka sisa 3. Selesai pembahasan kita mengenai tata nama alkoksi, alkana atau eter, dan juga nama alkohol. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.